Rizka sendiri adalah Crocodile porosus atau buaya muara yang menurut gue memang banyak kasus atau pengalaman yang gue tahu buaya muara itu punya ikatan dengan pemilik. Baik dari si Ponco yang di Kolombia waktu itu, kemudian juga yang di Sentul yang sempat disita BKSDA, itu nenek-nenek yang punya buaya muara. Dan kasus ini yang paling luar biasa ya Rizka lah. Satu-satunya buaya muara di alam liar yang bisa berinteraksi sebegitu dekatnya dengan mangsanya sendiri atau manusia gitu kan. Menurut gua satu kesalahan besar sih ketika si Rizka ini harus dipindahkan dari habitat aslinya ke penangkaran yang jauh berbeda jelas ya. Sebesar apapun penangkaran itu akan jauh berbeda porsinya dengan sungai habitat aslinya Rizka. Oh bisa. Kalau stres sampai mogok makan dan mati bisa. Itu sering terjadi di reptil. Ya, karena berubahnya kandang ataupun berubahnya habitat itu bisa menekan psikis si reptil itu sendiri sampai akhirnya dia nggak mau makan dan mati karena yang pertama asam lambung naik sama seperti manusia, itu yang menyebabkan si binatang biasanya sudden death, reptil sudden death atau mati mendadak. Unik banget sih, kayak sesuatu yang emang jarang banget dilihat. Kalau misalkan di luar kan kita lihatnya ya orang-orang emang berani deketin, cuma ya emang yang udah mungkin profesional banget gitu kan. Cuma ini unik sih, kayak gimana, nggak ngerti juga kayak gimana sih caranya kok bisa akhirnya buayanya mau jinak dan bisa kayak gitu itu juga kayak pertanyaan banget sih. Jadi kayak gitu nggak kebayang, terus itu gede banget kan, kayak apa nggak takut apa tiba-tiba si Rizka ya, nanti tiba-tiba si Rizka kayak gue nggak suka lagi sama lu, terus dimakan kan nggak lucu. Kalau pelihara buaya kayaknya aku yang deg-degan deh kalau pas mau ngasih makan ya, jadi nggak, terima kasih. Sebenarnya kejadian yang luar biasa kalau menurut gue ya, karena buaya itu kan salah satu hewan buas gitu, tapi bisa jinak di tangan orang tertentu ya, mungkin punya kedekatan khusus mungkin dari kecil, dan gue yakin gak semua orang juga bisa seperti itu gitu. Pasti sedih gitu, tapi kalau di sisi lain kalau saya sebagai warga pun ngelihatnya ya pasti takut juga gitu, pingin waspada kan, karena kita pun belum tentu berani sama buaya kan. Jadi kalau dari warganya ya sebenarnya ada benernya buat diamankan gitu supaya nggak terjadi apa-apa di lingkungan itu. Jujur sangat respect ya kepada Pak Ambo dengan bisa bisa dekat dengan hewan yang dibilang buas lah pasti ya, buaya gitu. Dan yang aku tahu buaya itu hewan yang setia sih sebenarnya kan. Jadi menurut aku keren banget sih Pak Ambo bisa menaklukkan sebuah buaya. Buaya ini punya ikatan yang kuat dan buaya ini binatang paling setia. Ya, bukan buaya darat ya. Buaya ini binatang paling setia. Dia tidak akan berganti pasangan seumur hidupnya sampai mati. Jadi kalau pasangannya mati, buaya itu akan menduda atau menjanda sampai mati. Itu fakta dari buaya, makanya suku Betawi sendiri memakai roti buaya untuk lambang kesetiaan. Selama ini ya, Pak Ambo juga kan saya ada WA-nya gitu kan, kita kontak-kontakan juga selama ini. Rizka belum pernah ya kasusnya dia menganggap Pak Ambo ancaman atau mangsa. Selama ini puluhan tahun dia melihara ya, hampir 20 tahun lebih. Dirawat, bukan dipelihara, dirawat oleh Pak Ambo. Tapi satwa liar khususnya reptil ini memang nggak bisa ditebak. Biar bagaimanapun ini kan hewan buas ya gitu, dan bukan hewan yang biasa dipelihara sama kita di rumah gitu. Tetap aja harus hati-hati biar tetap safety, biar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Luar biasa ya berarti Pak Ambo ya. Masalahnya buaya. Buaya kan hewan buas ya, kita pun aja kalau ngelihat pasti takut gitu. Jadi menurut Firza, Pak Ambonya luar biasa sih, bisa ngejinakin buayanya sama Pak Ambonya dari kecil sampai besar. Dan saya tadi udah lihat juga videonya besar banget, jadi keren sih kalau bisa melihara buaya terus buayanya nurut gitu. Karena saya pribadi aja sama kucing takut ya. Ini Pak Ambonya keren sih, sama buaya bisa jinak. Ini pemirsa bisa lihat ke sini dikit. Ini iya, jangan lihat ininya ya, karena mungkin bisa dihina-hina ini. Kok ulernya buluk. Pemirsa mesti tahu bahwa ular itu ada segmennya tertentu, penjualnya ada, pembelinya ada. Jadi bukan barang pasaran yang saya jual, bukan barang yang
di apa istilahnya pasar gitu jualan ular, enggak. Ini ular-ular khusus untuk para kolektor. Sanca kembang, morphnya chainsaw. Yang punya nggak lebih dari 2 orang, ini hampir nggak ada ya. Hanya di sini sih, Chainsaw. Kita udah nyari-nyari nggak ada kan? Nggak ada, waktu itu ada, cuman udah mati di Medan. Kan? Iya. Jadi setahu saya, mungkin kalau pemirsa ada yang tahu juga, silakan kalau ada ular sanca, piton, chainsaw, saya malah pengen samperin, pengen beli. Ini dulu kita ambil berapa? 80 juta ya? 80. Di dunia cuman ada di sini. Iya, di dunia karena memang asalnya ular ini kan di Indonesia. Ini hitam begini, hitam buluk begini, bulukan. Ini susahnya setengah mati pemirsa, percayalah untuk nyari begini. Kita kemarin sempat ditawar berapa? Hampir 200. 200 juta, tapi kita nggak lepas. Ini kan mulai bagus juga warnanya. Harganya malah lebih murah. Ini paling berapa nih kalau kita jual ini? Sekitar ini paling 5 juta, padahal warnanya lebih cerah, 5 juta. Ini paling 10-an ya. Ini tempat buat bayi-bayian, nursery lah gitu. Ya kita masih amatir semi profesional, tapi kenyataannya kita sudah menghasilkan ular banyak dan ularnya keren-keren. Ini ada telur-telur yang lagi dieramin, telur-telur lagi dieramin. Terus kemarin aja belum lama kita udah berhasil meneteskan, nih. Wah tuh, ini telur ular. Satu indukan, telurnya segini. Kita lakban pakai styrofoam supaya suhunya nggak berubah-berubah. Dia harus ada kelembapan tertentu dan suhunya tertentu, nggak kayak ayam ya, dipakein lampu, nggak kayak gitu. Tapi dia supaya suhunya nggak terlalu berubah dan tidak terinfeksi ataupun terkena jamur dan lain-lain. Kita ram ini biasanya berapa bulan? Sekitar 90 hari baru. Ya, ini udah 2 bulan belum? Ada tanggalnya kan kita catat. Udah sebulan. Jadi masih nunggu 2 bulan lagi untuk netes. Nanti netesnya kayak yang begini. Netesnya yang kayak tadi tuh. Netesnya kayak gini. Kan kehidupan ekonomi kan harus terus kita kendalikan kan. Jadi bahwa rezeki itu semua dari langit lah. Tapi kita usaha. Saya nggak tahu batasan rezeki saya itu berapa juta misalnya dari Allah. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ya adalah yang sudah saya terima. Oh ternyata rezeki saya segitu. Ketika saya mendapatkan tawaran atau diiming-imingi uang beratus-ratus juta, miliar-miliar, tapi itu adalah uang yang tidak halal, ya saya nggak mau. Namanya satwa liar, emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa. Terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin, tetap aja ada yang sakit. Nah karena dari kecil udah sering ketemu dan ngerawat, akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya rasa cinta atau sayang sama satwa. Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar, yang satwa itu buas-buas satwa liar yang berbahaya dan dilindungi juga kayak gitu.